Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita bicara tentang sejarah, saudara, sejarah bukan sekedar sejarah umat manusia. Tetapi ketika kita berbicara sejarah, saudara, sejarah itu berbicara tentang jejak-jejak Tuhan di dalam sejarah itu. Karena sejarah manusia itu dipimpin oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan sendiri, bagi hormat kemuliaan nama Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kesejarahan dan iman merupakan dua hal yang pernah diperseterukan dan terus diperseterukan di dalam kekristenan oleh berbagai kalangan. Salah satu perseteruan tentang kesejarahan dan iman adalah terkait dengan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku yang terus menghadapi tantangan dan tentangan dari masa ke masa. Dan Alkitab sendiri membuktikan dirinya adalah buku yang teruji secara historis, secara kenyataan, dan secara kebenaran. Saudara, penemuan-penemuan secara arkeologis maupun historis akhirnya mau tidak mau harus mengaminkan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab bukan iman yang disejarahkan, melainkan sejarah yang membangun iman kita. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 56. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dengan mereka, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca dari firman Tuhan hari ini adalah sebuah kisah yang memang terjadi pada umumnya terhadap orang yang meninggal pada masa itu. Dan hal itu dicatat terkait dengan Kristus yang telah mati. Saudara, apa yang dicatat di sini ternyata memberikan data yang penting bagi iman Kristen kita. Dan yang juga seringkali di dalam berbagai masa dipertentangkan. Namun saudara, apa yang dicatat Alkitab memberitahukan bahwa Alkitab menyatakan kebenaran secara historis. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus memang adalah seorang manusia yang sejati. Saudara, firman Tuhan berkata, adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Saudara, jasad yang tergantung di atas kayu salib itu harus diturunkan sebelum hari Sabat tiba. Dan saudara, waktu antara jasad diturunkan dengan hari Sabat begitu dekat sekali, saudara-saudara. Saudara, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Saudara, dia seorang anggota majelis besar atau Sanhedrin, saudara-saudara. Namun ia juga adalah salah seorang dari murid Yesus Kristus. Saudara, dia adalah seorang yang mampu, saudara. Baik secara status, karena dia anggota Sanhedrin, baik secara keuangan. Sehingga ia mampu meminta kepada Pilatus agar ia dapat menguburkan jasad Kristus. Saudara, penguburan pada masa itu perlu dilakukan dengan perempahan kepada jasad. Dan kita tahu, saudara, bahwa Yusuf bekerja sama dengan Nikodemus. Mereka merempahi jasad Kristus meskipun terburu-buru
karena waktu Sabat sudah mendekat. Saudara, kita tahu Yusuf adalah salah seorang murid Yesus, dan Nikodemus juga orang yang percaya. Dia adalah salah seorang yang pernah berbicara pada malam hari dengan Yesus dengan waktu yang cukup lama. Saudara, dan mereka lah yang merempahi jasad Yesus. Saudara, mereka pasti mengenal dengan tepat siapa Yesus Kristus. Artinya, secara fisik Yesus Kristus seperti apa. Saudara, dengan perempahan, dengan penguburan oleh Yusuf dan Nikodemus, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus memang adalah seorang manusia sejati yang ada di dalam sejarah. Bukan sekedar semata-mata hanya dalam iman orang percaya. Saudara, mengapa itu penting bahwa Yesus adalah seorang manusia sejati? Saudara, jikalau Kristus tidak datang sebagai manusia, maka kematiannya di atas kayu salib tidak mempunyai dampak keselamatan bagi orang-orang percaya. Karena saudara-saudara, orang yang menanggung dosa orang lain, dia haruslah seorang manusia. Dan manusia itu haruslah manusia yang tidak berdosa. Disitulah saudara, Yesus adalah anak Allah, tapi Yesus juga adalah manusia. Sehingga saudara, kematiannya adalah menanggung upah dosa dari manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, dia diampuni dosanya, karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus memang datang sebagai manusia. Dan semua Allah lakukan, karena tidak ada jalan lain untuk dosa bisa diampuni. Jalan keadilan harus ada orang yang menanggungnya. Dan yang menanggungnya adalah anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dosamu dan dosaku tidak dapat ditutupi oleh apapun. Tidak dapat dihapus oleh perbuatan baikmu. Tidak dapat dihilangkan oleh ibadahmu. Saudara, hanya satu cara dosa diampuni, yaitu ketika ada darah anak domba Allah. Dialah yang sanggup menghapus dosa kita. Saudara, disitulah saudara mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, dia harus datang menjadi manusia untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Yang kedua, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus memang telah mati. Saudara, firman Tuhan berkata, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus bukanlah terjadi di tempat yang kosong, tempat yang sepi, tidak ada orang dan tidak ada yang kenal dengan dia. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus adalah di tempat keramaian, di tempat di mana ada orang-orang yang sungguh-sungguh kenal kepada Yesus Kristus. Saudara, demikian juga dengan penguburan Tuhan Yesus. Saudara, penguburan Tuhan Yesus bukanlah dilakukan di tempat terpencil oleh orang lain, tapi dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, yang adalah orang yang mengenal Yesus. Bahkan saudara, ada perempuan-perempuan yang menyaksikan di mana Yesus dikuburkan. Bahkan saudara, ketika mereka pulang, mereka pada beristirahat pada hari Sabat, namun saudara, mereka telah mempersiapkan rempah-rempah minyak mur untuk setelah Sabat mereka akan merempahi lagi tubuh Tuhan Yesus, karena ketika Yusuf dan Nikodemus merempahi, mereka terburu-buru. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Kedua, yang mati, yang dikuburkan sungguh-sungguh Yesus. Mengapa? Karena perempuan-perempuan ini, jikalau itu bukan Yesus, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang dicatat di Alkitab. Mereka persiapan begitu rupa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah rekayasa, tetapi memang dia telah mati. Saudara, jikalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka saudara, tidak ada jalan keluar bagi pengampunan dosa kita. Saudara, upah dosa ialah maut.
Setiap orang berdosa harus mengalami maut, yaitu kebinasaan. Saudara, Yesus Kristus, dia mengalami maut itu, supaya dia menanggung seluruh upah dosa kita. Dan dia bangkit dari orang mati, memberitahukan kepada kita bahwa dia telah menang atas maut. Supaya barang siapa percaya kepada dia, tidak lagi binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Dia mati untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Supaya kalau engkau dan saya percaya kepada dia, engkau tidak binasa masuk neraka, tetapi engkau telah ditebus dan engkau masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, maukah engkau percaya kepada dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu meneguhkan kami supaya kami memiliki iman dalam Yesus Kristus, karena itulah yang Tuhan engkau karuniakan kepada kami. Tuhan, tolong kami sehingga kami pada hari ini sekali lagi dicelikkan mata rohani kami betapa Tuhan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.